Selamat siang. Hari ini saya ketemu dengan Azmi. Wah, ini udah bisnisnya bagus nih. Alhamdulillah. Ini saya dengar baru pulang dari Jepang. Liburan di Jepang, sekarang sudah ada di Indonesia. Nah, saya mau tanya nih Azmi nih. Siap. Kemarin waktu di Jepang, itu liburan kemana aja? Untuk ke Jepang, alhamdulillah itu selama 7 hari Bang Andi. Nah, untuk pertama liburannya itu kita banyak. Pertama itu kita ke Disneyland yang ada di Tokyo. Nah, itu persis kayak di Ancol juga tuh, Bang. Oh, kayak di Ancol ya. Jadi kayak pantai atau gimana tuh? Dia persis kayak Ancol, nggak ada pantai, tapi dia ada wisatanya itu kayak ada wisata airnya juga, Bang. Sama kalau dibandingkan Ancol sama Disney yang ada di Tokyo-nya itu, spot fotonya jauh lebih banyak daripada di Ancol, Bang. Dan wahananya itu jauh lebih menarik dan lebih ekstrim, Bang. Jadi kira-kira selama di Jepang, kan datang ke beberapa wisata tuh, wisata Jepang. Betul. Apa yang membedakan wisata Jepang dengan wisata Indonesia secara umum? Yang membedakan kalau dari pariwisata di Jepang dan juga di Indonesia, secara spesifik ya, kalau kita mulai pertama kalau dari Indonesia ya udah kelihatan banget ya pariwisatanya ya. Terbangun begitu Ya udah terbangun, sebenarnya juga emang tertata dan juga terstruktur. Tapi kalau dibandingkan kalau kita melihat secara garis besar yang ada di Jepang ini, misalkan kalau kita contoh kita mau antri aja di Jepang, gak ada yang namanya nyelak antrian doang. Bude di Jepang kalau udah ngantri satu orang, semua ngikut aja satu rombongan. Gak ada yang berani nyelak antrian orang. Nggak ada jelek motong-motong, ngikut antrian gitu. Antrian pun terstruktur dengan rapi. Terus yang kedua, kalau di sana wahananya, kalau di Indonesia pasti sampah udah bertebaran. Kalau di Jepang, Itu bersih. betul Bang, satu sampah sedikit pun atau debu sedikit pun itu nggak pernah kelihatan di Jepang sedikit pun, Bang. Kebersihan mereka jaga utama. Apa yang menarik di Jepang? Yang menarik sih banyak, Bang, tapi yang menjadi salah satunya sih kalau kita bisa lihat itu bunga sakuranya yang indah, Bang. Oke, terima kasih. Kita sudah Kan yaitu pertanyaan kita selanjutnya. Jadi melihat perbedaan yaitu makanan Indonesia dan di Jepang. Nah, jika kita sudah di Jepang, misalnya kita di Beppu atau di Osaka, contohnya pertama dulu, kita di Beppu. Kalau mau nyari makanan Indonesia, karena kita orang Indonesia, saking cintanya banget sama Indonesia, lokasi atau tempat makanan Indonesia itu biasanya terletak di bawah tanah, guys. Kalau kalian mau lihat. Dan biasanya, misalkan kita mau ke Osaka, restoran Indonesia yaitu terpencil banget. Terpencilnya gimana? Yaitu dia paling ujung banget dari pusat kota. Jadi kalau mau nyarinya itu bisa jauh. Bisa kita bilang durasinya 30 menit baru kalian sampai ke restoran Indonesia. Terus gimana? Pelayannya orang Indonesia, tapi pemiliknya itu orang Jepang. Misalkan Serizawa atau Nagasa. Nah, itu pemiliknya. Terus gimana? Makanannya ada apa aja? Persis banget kayak di Indonesia. Pecel lele ada, somai ada, ayam kremes ada, ayam geprek juga ada. Bahkan es campurnya ada, guys. Yang membedakan cuman tempatnya dan lokasinya. Lokasinya di bawah tanah dan juga terpencil. Tapi bedanya harga makanan di sana karena Jepang menggunakan yen. Satu yennya itu kalau nggak salah 103.506.000 rupiah untuk satu yen. Artinya makanan di Jepang itu bisa kita bilang relatif cukup mahal.